Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man walah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani wa yafqahu qawli amma ba'd. Baik umahat Wow TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua dalam majelis ilmu ini menjadi amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi langkah awal kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan bersama dengan guru kita, Ustazah Oktaviani, dan malam ini Ustazah sudah hadir bersama kita. Saya akan sapa dulu terlebih dahulu kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair, insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Jazakillah khairan saja atas sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita malam hari ini di kitab Musyawar yang Dr. Aiman Rusdi Suwaid yang akan disampaikan oleh Ustazah kita. Kami persilakan Ustazah untuk memulai mukadimah dan menyampaikan materinya. Tafadhol muskuro Ustazah. Naam ya. Jazakillah khair Umi Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kenikmatan darinya lah maka menjadi sempurna semua amal kebaikan. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikoh di jalan sunnahnya hingga yaumil akhir. Ya, baiklah umatilah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Ummahat? Alhamdulillah khair. Ya, alhamdulillah ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah ya, karena kita masih diberikan nikmat sehat ya. Sehingga kita masih tetap bisa bertolabul ilmi seperti malam hari ini. Ya, baik. Kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Tajwid Musyawar. Yang kemarin sebelumnya kita sudah masuk kepada hukum huruf lam. Betul ya? Kemarin terakhir itu kita hukum huruf lam ya. Jadi malam ini kita masuk kepada hukum huruf ro.
Betul ya, Mat ya. Kemarin kita lamnya sudah selesai ya, insya Allah ya. Lam yang dibaca tafkhim maupun tarqiq, betul ya? Ada yang ingat tuh? Kemarin saya pekan lalu nggak hadir saja. Yang lain? Ada yang hadir malam hari ini? Nah, baru awalan saja. Lupa ya. Ahwan baru bergabung Ustazah. Nggak apa-apa. awal semua ya. Ya. Iya. Bapak ya. Jadi kemarin kita itu sudah masuk ke dalam hukum huruf lam ya, di mana lam itu sebenarnya pada dasarnya dia adalah huruf istifal tipis gitu ya, tapi pada kondisi tertentu yaitu pada lafzul jalalah dia kita baca tebal apabila dia didahului oleh harokat fathah dan dhammah. Nah, hanya itu ya. Untuk huruf lam yang dibaca tafkhim itu hanya pada lafzul jalalah yang apabila dia didahului oleh harokat fathah maupun dhammah. Lama. Selebihnya dia adalah dibaca tipis, ya. Nah, sedangkan lafaz Allah walaupun dia lafzul jalalah ya, lafaz Allah, namun apabila dia didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka dia tetap dibaca tipis, ya. Dia akan kembali lagi kepada hukum aslinya, yaitu dibaca tipis, ya, karena pada dasarnya huruf lam adalah huruf istifal, ya, bukan huruf isti'la, jadi huruf yang tipis. Nah, itu untuk hukum lam. Malam hari ini kita akan masuk kepada hukum-hukum ro. Kalau huruf lam kemarin tidak terlalu banyak ya, hanya pada lafzul dalalah. Saat ini hukum-hukum ro ini lebih banyak ya. Jadi huruf ro itu bisa dikelompokkan itu menjadi 3 ya. Ada hukum ro yang bisa kita baca tebal atau tafkhim, lalu dia ada juga yang bisa kita baca tipis, tarqiq, dan ada juga yang bisa kita baca tebal maupun tipis, tafkhim maupun tarqiq ya. Kalau ro yang dibaca tafkhim itu nanti kita lihat ada 8 keadaan, kondisinya berbeda-beda. Ro pada kondisi tarqiq itu ada 4 keadaan, dan ada juga ro yang bisa dibaca dengan tafkhim maupun tarqiq itu ada 2 keadaan. Ya, nanti kita akan coba lihat, jabarkan di sini. Pastikan bisa diingat, nanti harus dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah kita untuk mengingatkan apakah pada saat kita membaca itu menjadi mudah untuk lebih difahami supaya tidak keliru pada saat kita harus mentafkhimkan ataupun mentarkikan huruf ro. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Ada berapa keadaan tadi yang membuat ro akan dibaca tafkhim? 8 keadaan. Ada 8. Ada 8 keadaan ya. Ada 8 keadaan di mana ro bisa dibaca tafkhim. Tafkhim dulu ya. Ya. Perhatikan nanti jangan sampai keliru. Tafkhim tidak tertukar dengan tarqiq. Kalau tertukar nanti huruf-hurufnya juga jadi ketukar ya rumusnya ya. Ya, sekarang ro yang dibaca tafkhim. Kondisi pertama. Terjadi jika huruf ro itu berharokat fathah. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, ro di awal kata kah, ro di akhir kata kah, atau ro di tengah-tengah, apabila ro tersebut berharokat fathah, maka dia kita baca dengan tafkhim ya, atau tebal. Ro
Bagaimana menebalkan huruf? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Tidak dengan membuat bulatan bibir yang berlebihan, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Karena apabila pangkal lidah kita terangkat, maka suaranya menjadi tebal, ya. Ramadhana, Ramadhana, gitu ya. Ro, menebalkan huruf ro, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah, ya. Sehingga pada saat kita angkat, itu bagian lehernya itu mengencang, Ro, Ramadhana. Ramadan, ya, Ramadan. Hati-hati. Khawatirnya kadang-kadang apabila sudah konsentrasi dengan tafkhimnya ro, nanti jadi tidak konsentrasi pada huruf-huruf setelahnya. Jangan ya. Jadi setiap pengucapan huruf itu keluarkanlah huruf dari tempatnya atau dari makhrajnya. Gitu ya. Baik. Kita lihat lagi sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua itu ro dibaca tafkhim jika huruf ro itu berharokat sukun, bertanda sukun ya, bertanda sukun. Namun pada huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Ya. Jadi ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ya. Maryama, gitu ya. Hati-hati, yang akan kita tebalkan adalah hanya pada huruf ro yang disukunkan. Bukan dari huruf sebelumnya sudah tebal, karena kesalahan yang sering terjadi apabila menebalkan huruf ro, seringkali huruf sebelumnya pun terbaca tebal. Mor misalnya gitu ya. Tidak ya, huruf mim tetap harus dibaca tipis. Ma, tidak mo. Kadang-kadang menebalkan ro itu jadi berakibat huruf mim juga terbacanya tebal. Itu keliru ya. Jadi apabila ro sukun sebelumnya berharokat fathah, maka huruf yang berharokat fathah, jika memang dia bukan huruf yang memang harus dibaca tebal, dia tidak boleh kita baca tebal. Jadi mimnya tetap harus tipis. Mar. Mimnya tipis, bukan mor. Tidak ya, tidak mor ya ma, tapi mar ya ma. Insya Allah bisa difahami poin 2. Insya Allah saja. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat dulu poin yang ketiga. Jika huruf ro sukun, ya, sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun, tapi ada catatan ya, tidak semuanya. Ini ada kecuali huruf ya. Ya, hati-hati karena kalau huruf ya nanti dia berbeda hukumnya ya, tidak dibaca tafkhim. Ini adalah ro sukun, sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun tapi selain huruf ya. Ya. Dan setelahnya bukan dan setelahnya ya ini ya. Dan huruf sebelumnya lagi adalah fathah ya. Jadi urutannya itu ada ro sukun, lalu sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun tapi selain ya, lalu sebelumnya tadi ini sebelum yang huruf bertanda sukun itu ada lagi huruf yang berharokat fathah. Ya. Jadi ada ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat yang bertanda sukun, lalu sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Ya. Perhatikan sebelum ro sukun itu tanda sukunnya selain huruf ya.
Ya, di sini contohnya wal fajr. Perhatikan. Afwan, ini wal asr ya. Wal asr. Bisa juga tadi contohnya yang Anda baca wal fajr. Urutannya mulai dibaca karena ini adalah hukum ro, maka cara membaca rumusnya kita mulainya dari ro sukun ya. Jadi ada ro sukun, sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun, selainnya sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Insya Allah sampai poin 3 juga masih bisa difahami ya dengan mudah ya. Afwan Ustazah, izin bertanya dulu. Iya, boleh. Yang di ini dalam posisi wakaf ya? Dalam Atau- posisi wakaf. Tidak wakaf pun dia apabila ro-nya sukun tetap dibaca tebal. Ada contohnya bagaimana ya? Ini contohnya bisa dibaca di depan di layar ada wal asr. Oh iya, di sini kalau ini kondisinya dia wakaf ya. Wal asr Iya. kondisinya wakaf. Ya, afwan. Di sini kondisinya wakaf. Yang wal asr kondisinya wakaf. Yang wal fajar juga kondisinya wakaf. Jadi ro sukun ini karena wakaf. Ya, yang ro sukun ini kondisinya karena wakaf. Ya. Ro sukun karena wakaf berarti di sini sebelumnya ada huruf sukun selain ya, lalu sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Ya, ro sukun ini terjadi karena wakaf ya, karena pada aslinya dia tidak sukun ya, cuma kita wakafkan karena dia, cuma kita sukunkan karena dia wakaf. Iya. Ya. Sama ya, kalau yang di apa namanya wal fajar itu juga contohnya asalnya kan sebenarnya ro-nya kasroh ya, wal fajari ya, wal fajari. Lalu kalau misalnya kita wakafkan maka dia menjadi tebal, wal fajr. Betul ya, kondisinya wakaf. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ya. Baik. Sekarang poin yang keempat. Jika huruf ro berbaris dhammah. Di sini contohnya kafaru. Sepanjang mad berarti dia tetap harus kita baca tebal. Ya. Ro yang berharokat dhammah. Kita lanjut. Yang kelima. Jika huruf ro sukun, lalu sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Di sini contohnya Al-Qur'an, Al-Qur'an. Jadi ro sukun sebelumnya dhammah itu dibaca tebal. Kita lanjutkan lagi ya, poin yang keenam. Jika huruf ro sukun dan sebelumnya juga ada huruf yang bertanda sukun, lalu sebelumnya itu ada huruf yang berharokat dhammah. Ya, sama ya. Ini juga terjadinya ro sukun karena wakaf. Ya. Jadi ro sukun di sini juga terjadi karena wakaf, ya. Contohnya khusr. Ya, contohnya khusr. Karena aslinya adalah khusrin. Ya. Aslinya khusrin. Namun apabila kita ingin mewakafkan ro di sini, maka terjadilah hukum ro yang harus dibaca tafkhim. Jadi apabila ro sukun karena wakaf,
sebelumnya ada huruf sukun, ya. Lalu sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, ya. Contohnya di sini khusr. Sampai poin 6, ada yang ingin ditanyakan? Kapan Ustazah, izin bertanya Ustazah. Nah, Untuk poin 6 ini kan Ustazah, khusr, berarti huruf ada 2 huruf sukun, itu bisa disebut iltiko usakinah nih Ustazah. 2 huruf sukun ini, sukun yang terjadi pada huruf ro ini adalah sukun karena waqaf, Oh, jadi nggak bisa disebut itu ya Ustazah? Pertemuan 2 huruf sukun ya? Disebut apa, Pertemuan 2 huruf sukun itu ya Ustazah, iltiko usakinah. Oh, ini cuma cara membacanya, Ini cara membaca huruf ro. Ya. Tapi nggak masuk itu berarti Ustazah ya? Enggak, ini Ana sedang membahas, Ana kurang paham kalau dia masuk ke dalam apa yang di sini Ana yang sedang Ana bahas yaitu cara pengucapan huruf ro di mana kondisinya harus dibaca tafkhim. Jadi ada huruf ro yang akan kita wakofkan gitu. Jadi sukunnya ini terjadi karena wakof. Ya, kalau misalnya dia wasol kan kita membacanya husrin gitu ya. Tapi karena kita akan mewakofkan ro ini, maka wakofnya dengan sukun. Nah, pada saat kita wakofkan dengan sukun, karena kondisinya adalah huruf sebelumnya itu bertanda sukun dan huruf sebelumnya lagi berharokat dhammah, maka kondisi seperti ini kita harus membacanya dengan cara tafkhim, gitu ya, Jadi ini hanya cara membaca huruf ro pada kondisi-kondisi di mana dia harus kita baca dengan tafkhim. Ya, ini kondisi ro wakof, kondisi ro sukunnya karena wakof ya. Berarti tadi yang kondisi ro sukun karena wakof itu sudah ada di poin 3 dan poin 6 ya. Kalau yang di poin 3 itu ro sukun karena wakof, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah. Tapi ini di poin 6, ro sukun karena wakof, sebelumnya itu adalah huruf yang bertanda sukun, lalu sebelumnya lagi huruf yang berharokat dhammah. Itu ya, Nah, Ustazah, jazakallahu khair Ustazah. Ya, kiasan aja. Afwan Ustazah, mau tanya sebentar. Untuk tadi lupa, untuk poin yang ketiga ya Ustazah, itu kan wal asr itu bukannya surah yang ya Ustazah, wal asr kalau saya mungkin masih belum tahu bacanya Ustazah, dulu saya ya sekarang ini saya bacanya wal asri innal insana lafi husrin, saya gitu Ustazah. Iya. Sebenarnya ini karena dulu cara membacanya itu disambung kalau kita membaca disambung kan wal asri innal gitu kan. Iya. Kalau kita wakof, maka wakofnya harus disukunkan. Wal asr. Wal asr. Iya. Jadi cara wakofnya dengan sukun ya. Dengan sukun. Nah, pada saat ro di kondisi sukun, nah disitulah kita harus membacanya dengan tafkhim ya, karena dia masuk ke dalam persyaratan ro dibaca tafkhim, yaitu huruf ro yang kita wakofkan karena sukun, yang kita yang sukun kita sukunkan karena wakof, lalu ada huruf shad yang sukun dan ada huruf ain yang berharokat fathah. Jadi memang kalau wakof kita harus kita sukun, kita baca dengan tebal. Itu banyak terjadi kesalahan karena itu waktu dulu masih di surau jadul Ustazah, soalnya saya ndak mondok. Jadi terbawa-bawa. Sebenarnya nggak harus mondok ya. Iya Ustazah. Iya, insya Allah
Tapi ada yang tetap dibaca namun disambung langsung ke ayat yang Diwasal ya. kedua. Nggih. Kalau kita mau putus per ayat maka kita bacanya tetap harus wal Diwasal. asr. Wal asr. Ya Memang saja. kalau yang sudah terlanjur kita baca ya dari zaman dahulu itu Iya. lagi cara memperbaikinya itu dengan melihat mushafnya karena sering kali terjadi banyak kesalahan pada panjang pendek bahkan pada huruf ya. Jadi kalau kita ingin memperbaikinya maka bukalah mushafnya karena kalau zaman dahulu itu hafalan kita itu hafal Hafalan. dengar ya. Kalau kami Hafal dengar. menyebutnya di hafal dengar bukan hafal baca. Kalau Nggih. sekarang kita harus kita buka, harus kita baca. Kita itu mungkinnya dengan hafal dengar. Hafal dengarnya itu kira-kira kan, jadi nggak melihat dengan jelas bahwa hurufnya itu bagaimana bentuknya gitu ya kan. Betul. Insya Allah Syukran bisa Ustazah ilmunya. dilihat-lihat lagi ya supaya bisa memperbaiki. Karena Allah. lebih mudah menghafal hafalan yang baru ya daripada memperbaiki hafalan yang memang Lama. sudah dari kecil lama. Itu biasanya kembali Allah. lagi ya. Insyaallah, syukran ilmunya Ustazah. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, Amin. kita masuk lagi. Sekarang poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh di sini ro dibaca tafkhim ya apabila huruf ro sukun lalu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh ya yang bentuknya itu bahasanya eksternal ya tidak asli ya. Jadi ini diasumsikan bahwa ini adalah tidak asli ya. Huruf sebelumnya ini adalah kasrohnya tidak asli karena dia memiliki penyebab yaitu penyebabnya adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol penyebabnya sehingga kasrohnya adalah kasroh tidak asli ya. Kasroh tidak asli. Coba perhatikan di sini. Alladzir. Jadi tetap kita harus tebalkan ro-nya. Alladzir tadalahum. Alladzir tadalahum. Lalu yang berikutnya irji'u. Ya. Jadi sebelum ro sukun itu ada hamzah wasol. Ya, ada hamzah wasol sehingganya kasroh yang terjadi itu adalah kasroh yang tidak asli. Ya, kita coba praktekkan cara membacanya ya. Dua potongan ayat ini sudah dinomori insya Allah. Silahkan kita mulai dari Umi Nur ya. Afan ya, Umi Nur. Tafadholi. Kalau yang tidak ada di tempat, boleh nanti dilanjutkan ke nomor berikutnya. Coba praktekkan pengucapan ro yang dibaca tafkhim pada poin 7. Ya. Poin 7. Ya, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ustazah. Langsung saja, tafadholi. Alladzir tadalahum. Jangan zir. Dia langsung alladzir. Alladzir tadalahum. Ya, lanjut. Irji'u. Umi. Ya, ini masih ada tipis-tipis ini. Ir. Ditahannya di tebalnya. Ya, irji'u. Irji'u. Ana ada gangguan tenggorokan sedikit Ustazah. Nah, syafakinlah. Ya, jadi yang benar. Enggak.
Ya, ini sudah cukup membuat tebal karena kalau tipis Iya. kan kita tidak naikkan pangkal lidah ya. Kalau tipis Iya, itu Masya ir. Ir. Umi sudah membuatnya tebal ya, hanya kurang maksimal saja. Iya. Irji'u. Irji'u. Masya Allah. Irji'u. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustazah bimbingannya. Ya, benar. Silakan berikutnya. Baik, Ana izin off kamera ya, Ustazah. Afwan. Nah, boleh. Alladzi irtadolahum. Ditahan sedikit lagi tafkhimnya. Alladir. Alladzi irtadolahum. Sudah angkat pangkal lidahnya belum? Zirta. Alladir. Alladzi irtadolahum. Santi. Lanjut. Irji'u. Sekali lagi. Ir. Irji'u. Insyaallah. Santi barakallahu fiik. Wafiki barakallah, jazakillah khairan Ustazah. Wa iyaki ahsanal jaza. Ya. Silahkan. Berikutnya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzir tadolahum Lanjut. irji'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Wa fiki barakallah. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyaki ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali Umi Rani. Alladzir tadolahum. Ya, kasrahnya sempurnakan lagi. Dir. Zil. Zir. Jir. Al-Nadir. Zir. Alladzir tadolahum. Ya, nanti roknya itu dijelas lagi ya, dijelaskan Ya. lagi. Irji'u. Ya, irji'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Fikir kalau jazakillah khairan saja. Ya, ya, selanjutnya. Nah, nomor 5 Ustazah ya? Ya, nomor 5 Umin Nur. Nur Lela. Salam kenal Ustazah. Ya. Tafadhali Umin Nur. Allazir tadolahum. Umi, tahan dulu tafkhimnya. Al-ladir. Jangan langsung ladir, tado. Alirkan dulu. Ro. Ada bainiyah pada huruf ro ya. Nam saja. Allazir tadolahum. Ya, nanti perbaiki dot. Tadolahum. Tadolahum. Ya. Irji'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tafik barakallah Ustazah. Anak Ustazah. Assalamualaikum, mohon bimbingan dan koreksinya Ustazah. Tafadhali Umi Endang. Alladzir tadolahum. Sekali lagi coba. Alladzir tadolahum. Ya, alladziir tadolahum. Tado. Alladzir tadolahum. Ya, lanjut. Irji'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Wa fiki barakallah Ustazah. Ya. Umi Rahayu. Kalau tidak ada, selanjutnya boleh Umi Lina. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tafadhal. Izin off kamera Ustazah. Naam.
Alladzi irtadalahum Mm-mm. Lanjut. irji'u. Ya Ustazah. Iya. Iya, sekali lagi coba. Alladzi irtadalahum. Lam jangan tebal-tebal, Alladir. Lamnya jangan. Alladzi Dan Allah, lanya yang tebal. Ingat kemarin lam itu, mungkin kemarin nggak masuk. Lam adalah huruf istifal, jadi jangan angkat pangkal lidahnya ya. La, Allah, Alladir. alladzi irtadalahum Ahsanti. Lanjut. irji'u. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, kalau Bang Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Masya. Sudah, baik sudah. Alladzi irtadalahum Iya, lanjut. irji'u. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahsanti barakallah. Jazakallahu khairan sudah. Wa iyaki hasanah jazaa. Ya, yang terakhir. Daniel. Naam Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. baru nih Ustazah ya. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Allazi irtadalahum. Ya, itu namanya hamzah wasal, Ada alif Oh, yang di atasnya ada kepala shad ya. Kalau dia ya, ada di tengah seperti itu, maka dia kita abaikan. Jadi ya, Umi langsung masuk dari zal ke ro sukun ya. ya, Al-lahir gitu ya. ya. Allazi irtadalahum. Ro-nya dijelaskan lagi. Oh, Lahir. allazi irtadalahum. Ya, taqolahum. Tadalahum. Allazi irtadalahum. Umi tidak usah ambil ancang-ancang zir gitu. Langsung Oh, saja. Zir, langsung. zero. Allazi irtadalahum. Hmm, Tadalahum. Ro-nya itu boleh dijelaskan lagi, Oh iya. Al-lahir. Zir, jelas. Allazi irtadalahum. Ya, takrirnya masih kurang. Jangan zir. Itu lamnya masih kurang takrir. Oh, Al-lahir. allazir. R- Allazir. R-nya Allazir. Kurang dijelaskan. takdir. Iya, kurang. Allazir. Allazir tadalahum. Ya, coba yang irji'u, Irji'u. Irji'u. irji'u, yang ini lebih bagus ya, insyaallah. Iya, Alhamdulillah. Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyaki, ahsanal jazaa. Kelas ya. Ya, baik. Sudah semua. Sekarang kita lanjutkan yang poin 8 ya. Perhatikan poin 8, ini adalah poin terakhir ya, di mana huruf ro dibaca dengan tafkhim ya, yaitu jika huruf ro sukun lalu huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf setelahnya itu maksudnya huruf setelah ro sukun ya. Jadi ada ro sukun, huruf sebelum ro sukun itu adalah huruf yang berharokat kasroh, lalu ada huruf yang setelah ro sukun itu adalah huruf isti'la ya, huruf isti'la, tapi isti'lanya tidak berharokat kasroh ya. Setelah ro sukun itu ada huruf isti'la, namun isti'lanya tidak berharokat kasroh. Dan ini terjadi pada satu kata ya. Dan ini terjadi pada satu kata. Jadi perhatikan di sini
ada ro sukun. Sebelum huruf ro sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Namun setelah huruf ro sukun itu tadi ada huruf isti'la, tapi harokatnya tidak kasroh. Dan ini berada dalam satu kata. Ya, huruf isti'la itu apa saja? Ada yang tahu huruf isti'la apa saja? Rangkaiannya? Khusus, inqid. Ada berapa huruf? 4. 7 huruf Ustazah. 7 ya. 7. Ya, ada 7 huruf. Ya, khusus, dalqin, qid. Apa ya huruf-huruf isti'la ya? Khusus, dalqin, qid. Nah, huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang dibaca tebal. Tebal. Iya, qadaqtin qid. Jadi hurufnya kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf dan dha. Ya. Rangkaiannya mungkin dihafal supaya lebih mudah mengingatnya. Khusadatin qil. Ya. Dan cara membaca rangkaian hurufnya harus tepat supaya nanti menjabarkan huruf-hurufnya nggak kesulitan. Ya. Jadi perhatikan ada huruf ro sukun yang sebelumnya ada kasroh, huruf setelahnya itu isti'la, namun isti'lanya selain kasroh. Ya. Dan dia berada dalam satu kata. Ya, di sini ada contohnya qirtasin. Qirtasin. Lalu wa irsada. Firqah. Firqah. Hati-hati, kita harus cermat melihat huruf setelah ro sukunnya ya. Makanya kita harus hafal huruf isti'la itu apa saja. Karena khawatirnya kalau misalnya kita keliru, itu nanti ada poin di mana ro sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat kasroh, itu dibacanya adalah tipis. Ya, jadi kalau kita nanti nggak hafal huruf di depan ro sukun, maka khawatirnya umat membacanya tipis. Fir, misalnya fir, lihat dulu huruf depannya. Depannya isti'la, namun dia tidak kasroh. Ya, karena ro sukun sebelumnya kasroh itu ada nanti di poin berikutnya, dia kondisi tarkik itu ada ro sukun berharokat kasroh. Ya, di sini ro sukun berharokat kasroh, tapi huruf setelah ro sukunnya adalah isti'la yang tidak kasroh. Maka dia harus dibaca tebal. Ya, kita coba praktek kembali ya untuk ro yang dibaca tebal ini ya. Ya, silakan nanti dibacanya dengan cara wakof ya, Tafadholi Umi Nur. Ya, ya Ustazah, mohon bimbingannya. Qirtas gitu ya Ustazah. Toknya ditebalkan ya. Jadi tok masuk ke huruf isti'la enggak? Isti'la. Ya, masuk ke huruf isti'la. Qirtas. Bentar. Kalau Umi bacanya qir gitu tipis. Umi langsung naik. Qir to. Qirtas. Ya. Qirtas. Qirtas. Masya Allah. Lanjut. Wa irsad. Ir. Naik kata. Wa irsada. Iya. Soda. Firqah.
gitu Ustazah. Fir. Fir, Fir. Oh, fir, firqoh, ya. firqoh, Jadi pas di R-nya jangan fir. Naik langsung ke atas. Fir. fir, fir, Ya, firqoh, ini yang lebih baik yang terakhir. Fir. Langsung naik. Fir. fir, Iya. firqoh, Jangan masih di bawah, tapi udah ke atas. Fir. Fir. Oh, fir, firqoh. Masya Allah. Jazakallahu Alhamdulillah. khairan Ustazah. Iya, ya, tenang aja. Memang mesti banyak latihan ya, Ya Ustazah. Ya, baik. Silakan selanjutnya. Baik. Kirtos. Sekali lagi. Kirtos. Ya, kir ya. Lanjut. Baik. Wa irsoda. Sekali lagi. So, lebih angkat lagi. Wa irsoda. Ya, wa sotnya juga ya, tafkhim ya. Ya. Ulang lagi, Mana Ustazah. istilah? Wa irsoda. Ya, soda. Firqoh. Iya, sekali lagi. Firqoh. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu. Afiki barakallah Ustazah. Ya, silahkan Saya selanjutnya mulai nih. nama Ustazah. Qirtos. Sekali lagi. Qirtos. Terus, lanjut. Wa irsoda. Firqoh. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikih barakallah Ustazah. Ya, selanjutnya. Kirtos. Umi Nura ini naikkan roknya. Qir. Kir. Kir. Kirtos. Jadi pas dia rok, qir. Ditahan di atas. Qir. Kir. Ya, ini lebih bagus nih yang ini. Qir. Kirtos. Lanjut. Irs. Suaranya Umi Nura ini udah mulai terganggu ini. Iya, ada petir saja, Afan. Iya. Wa irsod. Dalnya fatatain. Oh iya ya. Apaan? Wa irsoda. So dan danya sama hukumnya. Dua harokat panjangnya ya. Wa irsoda. Ya. Wa irsoda. Wa irsoda. Lanjut. Firqoh. Kok ini Ya. panjang? Tidak dibaca panjang ya. Firqoh. Ya, firqoh. Firqoh. Jangan fir. Fir. Saya agak susah mengucap R saja. Ya, nggak apa-apa. Dicoba. Firqoh. Iya, hanya butuh tebalkan saja ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakil khairan. Ya, yaki. Asal jaza. Ya, silahkan. Firtos. Wa irsoda. Ya, mahrot sod di mana? Perhatikan lagi. Sod. Wa irsoda. Iya. Soalnya jangan terlalu panjang. 2 harokat saja ya, Wa irsoda.
wa irsoda firqah Sekali lagi. Jamat. firqah Ya, makhraj fa, hati-hati, jangan pir. Nah, Fi. Ya. firqah Iya, Masya Allah. Tahu Ya, aja sudah. tetap harus memperhatikan makhraj ya. Karena Fir, dia ada kan kedua tos, bibir. Fir ketahuan nih sudah. Ya. fir, Jazakallah khair tos. Ustazah. Saya ya sana jaza. Selanjutnya anak Ustazah. Tafadhali. Umi Endang. Kirtos, Lagi tebalkan. Qir. kirtos, Ya. wa irsoda, Danya sama panjang dengan so. wa irsoda, Ya, soda terus. firqoh, Iya, pir. Oh, alhamdulillah. Barakallah. alhamdulillah. Wa fiki barakallah Ustazah. Sehat selalu Ustazah. Amin. Allahumma amin. Tafadhali lanjutnya silahkan. Setelah Umi Endang. Nomor berapa ya, Ustazah? Umi Rahayu. Kalau tidak ada, boleh silahkan lanjut Umi Lina. Iya, silahkan. Apa ya? Ya, coba Umi Rahayu. Oh, ada Umi Rahayu? Ada enggak? Tadi nggak ada. Ini belum Ada ya, di. Ustazah. Iya. Irtos Iya. wa irsoda Mm-mm. firqoh Lanjut. Ya. Sekali lagi. firqoh. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah. Keren Mohon Iya. dari Qirtos Iya. wa irsoda Mm-mm. firqoh. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, terakhir Umi Mahdaniar ya, Masya Allah. Ya Ustazah. Firtos wa Sekali lagi. irso Qir. kirtos Mm-mm. wa irsoda Wa irsoda. wa irsoda Mm-mm. firqoh Firqoh. firqoh. Iya, nanti latihan ya untuk mentafkhimkan huruf ro ya. Iya Ustazah. Insya Amin, Allah. Ustazah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Baik, ahsanal jaza. Baik. Umi Asya tadi belum ya? Sudah, bukan? sudah. 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 Baik. Kelas ya. Kelas ya sudah. Ya. Jadi ini tadi ada 8 kondisi di mana ro itu harus dibaca tafkhim. Dari 8 kondisi ini, kira-kira ada yang masih bingung tidak pada kondisi di poin yang keberapa? Coba sebelum kita lanjutkan kepada ro tarkik. Coba Yang silakan di dilihat. nomor 7 saya. Nomor 7. Nanti silahkan dibikin rumus singkat ya Jadi misalnya nih, cukup diberi misalnya huruf ro, lalu kasih harokat fathah gitu ya. Atau nanti misalnya nih, yang ada ro sukun, lalu sebelumnya berharokat fathah. Itu dibikin rumus yang untuk mempermudah umahat itu menghafal kondisinya ya.
untuk 8 poin ini. Nah, kalau yang poin 7, coba nanti cara membuatnya gini. Di sini mungkin karena Umi belajar ini apa namanya tahsin nggak? Iya, belajar. Berarti hamzah wasol ikut belajar bentuknya seperti apa gitu tahu? Iya. Nah, jadi kondisi 7 ini justru mudah karena setiap huruf ro yang bertanda sukun apabila sebelumnya ada hamzah wasol itu sudah pasti dia dibacanya tebal. Oh, yang penting ada Iya. tanda wasol, tanda hamzah wasol ya. Penyebabnya bukan kasroh asli dia tapi kasrohnya tidak asli gitu ya. Karena disebabkan oleh hamzah wasol itu justru paling mudah ya. Jadi itu ro sukun itu sebelumnya ada huruf yang berharakat kasroh yang tidak asli ya karena disebabkan oleh hamzah wasol Oh iya ya. ya. Mm-mm. Baik. Jadi ada di surat apa itu, anak juga nggak ingat, itu ada potongannya amir, amir tabu, itu ya, amir tabu, atau dia di sini tuh irji'u gitu ya. Iya. Jadi pasti setelah sebelum ro sukun itu ada hamzah wasolnya, ya, gitu Oh, ya. nggih. Nggih. Ya, anak paham insyaallah. Nah, insya Allah justru mudah karena ada tanda khusus yaitu hamzah wasol. Mm-mm. Baik, jazakillah Bu Ustazah. Iya, Ki. Jasa. Afwan sudah izin bertanya Ustazah. Ya, Iya Ustazah, dari poin yang 7 itu dilihat dari contoh yang pertama Ustazah. mm-mm. Berarti hamzah wasolnya itu biarpun di tengah tetap berlaku ya Ustazah. Roknya dibaca takfim ya Ustazah. Iya, betul. Ya baik Ustazah. Baik, anak kira awalnya apa hamzah wasolnya itu harus di awal Ustazah. Tapi ternyata di tengah. Enggak selalu. Ini buktinya salah satunya di al-ladzir Iya, tabolahum ya. Mm-mm. iya Ada baik. lagi Berarti beberapa contoh itu di amir tabu itu ada. oh ya, ya baik Ustazah. Ya, baik. Syukran Ustazah. Jazakillah khairan. Oh iya, Ki Hasan al-Jaza. Ada lagi sebelum kita masuk kepada tarqiq? Cukup? Insya Allah Kalau cukup. cukup kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Baik Ustazah. Ya, kita masuk kepada beberapa kondisi yang membuat ro itu ditarqik ya, dibaca tarqik. Yang poin Ini pertama perhatikan Ustazah, di ya, buku Aisyah ada ini. di buku mana? Aisyah, buku Ini Aisyah. ada, Aisar juga belajar tafkhim tarqik ada di Aisar juga. Tapi Ada. ini yang sedang kita pelajari adalah kitab tajwid musawwar ya, Tapi di Aisar juga Oh, ada. Di oh. kitab apa ya? Banyak di kitab Materi Syafi'i ada, di Syafi'i ada, di Aisar ada, Oh iya, iya. ada Ya, semua ya. Ustazah. Ya, Mm-mm. Cuma kasih mungkin Ustazah. ditanya mungkin berbeda atau mungkin apa poinnya itu tidak sama gitu ya. Ada yang mungkin disatukan gitu, bentuk-bentuknya berbeda-beda ya nanti ya. Nah, Ya, ini Ustazah. sekarang yang sedang kita pelajari adalah yang terdapat dalam kitab Tajwid Musawwar ya, karangan Iya. Profesor Dr. Aiman Swaid. Ya, baik, kita perhatikan lagi di sini beberapa kondisi yang membuat ro itu dibaca tarkik atau tipis ya. Yang pertama yaitu apabila huruf ro berharokat kasroh ya. Karim ya. Rih. Bagaimana cara mentarkikannya?
kita turunkan rahang kita, ya. Lalu lidahnya jangan sampai terangkat, ya. Biasanya kalau pangkal lidahnya terangkat itu membuat bunyinya menjadi tebal, ya. Di sini ditipiskan, turunkan rahang bawah. Karim, rih, gitu ya. Lalu yang kedua, jika huruf ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, ya. Sedangkan huruf setelahnya itu bukan huruf isti'la. Karena kalau setelahnya adalah huruf isti'la, ada yang ingat nggak tadi? Itu adalah ro yang dibaca tafkhim pada poin berapa? Ada yang ingat? 7 tadi ya Ustazah. 7. 8. Kan yang oh tadi? 8. Oh ya Oh, Ustazah 8. 8. Jadi itu harus diingat ya. Ini perbedaannya antara yang dibaca tafkhim dan yang dibaca tarqiq. Jadi ada ro sukun, lalu huruf sebelumnya berharokat kasroh. Perhatikan, kalau setelah ro sukun adalah huruf isti'la, maka tadi istilahnya jangan kasroh ya. Itu tadi tafkhim. Tapi kalau di sini poin 2 yang tarqiq, huruf setelahnya itu bukan isti'la. Ya, huruf sebelahnya bukan isti'la. Fir'aun. Kalau tadi yang kita ingat qirtos, ya kan? Sama-sama ro sukun yang sebelumnya kasroh. Tapi kalau yang tarqiq setelah ro sukunnya itu bukan huruf isti'la. Ya. Setelah ro sukunnya yaitu bukan huruf isti'la. Ya, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita nggak hafal rumusnya. Jadi nanti kalau nggak hafal rumusnya bisa salah pengucapannya. Baik, kita lanjutkan dulu di poin 4, di poin 3. Jika huruf ro sukun ya sebelumnya itu juga huruf yang berharokat sukun, bertanda sukun ya. Ada ro sukun, ini huruf sebelumnya juga bertanda sukun, tapi bukan isti'la. Ya. Dan huruf sebelumnya lagi itu berharokat kasroh. Ya. Jadi di sini jika huruf ro sukun, lalu huruf sebelumnya juga sukun, dan bukan huruf isti'la ya sukunnya ya. Dan huruf sebelumnya lagi itu berharokat kasroh. Ya. Di sini ro sukunnya karena wakof ya. Di sini ro sukunnya karena wakof. Maka di sini dibacanya tipis. Bisa difahami dulu poinnya, coba dilihat. Ro sukun, sebelumnya ada huruf sukun, hurufnya bukan isti'la, lalu sebelumnya lagi hurufnya berharokat kasroh. Maka dibacanya tipis. Hijir. Hijir. Lalu qadir. Ro sukunnya terjadi karena wakof. Paham nggak,
Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Cuma ini hati-hati kalau ada salah sedikit poinnya, maka dia akan merubah Arti. bentuk pengucapan ya. Jadi bisa jadi keliru antara tafkhim dan tarqiq ya kalau kita nggak hafal itu rumusnya ya. Ro sukun karena wakof, lalu huruf sebelumnya itu bertanda sukun, lalu huruf sebelumnya lagi kasroh ya. Tadi ro sukun karena wakof, huruf sebelumnya itu bertanda sukun, tapi bukan huruf isti'la ya. Karena kalau dia huruf isti'la, dia akan dibaca tebal. Jadi ini bukan huruf isti'la. Kalau di keadaan ro yang dibaca tafkhim, dia kalau keliru, maka dia akan masuk kepada poin 3 pada ro yang dibaca tafkhim. Ya, karena kalau poin 3 itu tadi ro sukun, lalu huruf sebelumnya sukun, tapi bukan ya, lalu huruf sebelumnya fathah. Nah, itu tuh bisa masuk ke poin yang ada huruf isti'lanya ya. Wal asr. Nah, itu tadi ya. Kalau yang ini dibacanya tarqiq. Hijir. Qadir. 1, 2, 3. Kira-kira bisa diingat nggak bentuk rumusnya kalau kita bikin apa namanya untuk mempermudah kita menghafal. Yang Insya pertama ro ya, yang Insyaallah. pertama ro berharokat kasroh. Lalu poin yang kedua ada ro sukun yang sebelumnya kasroh ya, tapi setelahnya bukan huruf isti'la. Lalu yang ketiga ada ro sukun ya. Ini terjadinya karena wakof ya. Sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun dan bukan isti'la. Dan sebelumnya lagi dia berharokat kasroh. Hijir. Qadir. Nah, itu poin 3 ya. Contoh dari ro tarqiq yang di poin 3. Nah, yang terakhir di sini coba perhatikan pada poin keempat di mana ro dibaca tafkhim, yang di mana ro dibaca tarqiq atau tipis jika huruf ro sukun, sebelumnya adalah huruf ya sukun, itu karena lin ya, karena lin. Ya sukun karena lin. Kalau ya sukun karena lin berarti setelah ya sukun ada huruf yang berharokat fathah ya Ya. Kalau ya sukun karena lin berarti sebelum ya sukun adalah huruf yang berharokat fathah. Ya, jadi poin 4 ini ro sukun karena wakof sebelumnya adalah huruf ya sukun. Ya sukun itu ya lin berarti setelah ya sebelum ya sukun adalah huruf yang berharokat fathah. Khair. La dhair. Ya. Bisa dipahami untuk 4 poin ini? Insya Allah Ustazah. Ustazah. Ya, kira-kira
Ada yang bingung di poin yang keberapa? Yang keempat itu kan ada huruf isti'lah ya Ustazah. Istilah itu sebelum huruf Oh, ya sukunnya ya oh iya. Tidak selalu istilah Bisa Oh, juga tidak istilah itu contohnya apa ya? Di sini contohnya khoir sama boir ya. Bisa juga dia tidak istilah itu apa ya contohnya ya? Tidak selalu istilah karena di sini syaratnya itu bukan istilah tapi yaklin. yaklin. Misalnya roib gitu. Bukan roib deh. Apa nih ya? Salah. Bukan ro dia. Sebentar. Kasir bukan Coba ya? ada yang bisa kasih contoh? Karena lin. Sair misalnya gitu ya. Tidak mesti istilah Iya. Tidak mesti istilah ya. Enggak, maksud saya tuh gini Ustazah. Gimana? Karena ada huruf istilah, karena ada huruf istilah. Maksud saya kalau huruf istilah itu kan tebal ya Ustazah. Betul. Tapi ini roknya dibaca tarkik gitu ya Ustazah karena ada yaklin. Karena ya-nya karena ya sukunnya. Ya Bukan sukun ya. istilahnya. Karena Iya, ya iya. sukunnya. Iya. Tadi saya kurang paham itu ya. Oh, Sekarang karena sudah. ya sukun. Karena ya sukun ya. Iya, jadi meskipun huruf di situ kan maksud saya tadi gini karena ada huruf istilah, kirain dibaca tebal, tetapi keterangan Ustazah karena ada yaklin ya Ustaz, ya sukun ya. Iya. Iya. Ya, Alhamdulillah paham ya. di situ kondisi empatnya coba dibaca sekali lagi. Jika huruf ro sukun dan Dan sebelumnya adalah ya. adalah huruf yaklin. Nah, di sini contohnya memang yaklinnya itu bot ya kan jadinya Iya. bo di huruf istilah boyit dan ini kok huruf istilah lagi Istilah, iya. Iya. Nah, tapi Iya. tidak selalu itu ya tidak selalu Huruf istilah. istilah. Bisa juga misalnya sin sair gitu bisa kan? Insya Allah Ustazah. Ya. Ustazah, itu karena istilahnya tuh setelahnya ya juga yang Nggak dibaca mesti. tafkhim tadi. Oh, yang tafkhim ya? Iya, setelahnya. Kalau yang tarkik yang sebelumnya ya. Kalau yang poin ini yang poin berapa? Yang poin 8 tadi karena istilahnya itu sesudahnya ya. Sesudah ro. Oh ya, ini kalau yang ro sukun sebelumnya kasroh, yang di poin 2 tarkik, yang di poin 3-nya tafkhim. Iya, Ustazah. Dan yang di poin 2 ini adalah tarkik, yang di poin 8-nya tafkhim. Iya, Kalau Ustazah. yang poin 8 tafkhim, setelahnya istilah. Kalau yang di poin 2 tarkik, setelahnya bukan istilah. Ya kan? Iya, Ustazah, iya. Kalau ini kan poin 2-nya Fir'aun. Ain tuh bukan istilah. Tapi kalau ini Qirtos. Yang keempat tadi ada yang istilah yang ditanyakan sama Umi. Saya. Iya. Umi Endang. Itu karena huruf istilahnya tuh sebelumnya ya Ustazah. Kalau Oh, yang Umi di Endang tadi tanyanya poin 4 ya, Iya, poin 4 karena ada huruf istilah, kirain harus dibaca tebal gitu Ustazah. Oh, poin 4 yang tarkik. Iya, yang tarkik. Iya, Ustazah sudah menjelaskan. Ya, bukan karena istilah ya, tapi karena ya sukun. Dia tidak Karena ya selalu sukun. istilah. Dia tidak selalu istilah.
Tidak selalu huruf isti'la. Dia bukan karena huruf isti'lanya, tapi karena ya sukunnya. Iya Ya, Ustazah. sukun. Ya Ya. sukunnya sebelumnya berharokat fathah kan Ustazah. Ya. Ya, ya Iya, sukunnya betul. lin. Iya berarti lin. Afwan Ustazah, ini untuk ya sukun sebelumnya huruf istilah itu berarti ini tetap dibaca tarkik ya? Iya, karena ya sukun ya. Karena ada ya sukun, iya. Berarti ya sukun ini khusus untuk tarkik ya? Betul, khusus untuk tarkik. Ingat tadi Jadi ada ingat tidak tadi ada pengecualian pada hukum ro yang dibaca tafkhim ya, kecuali iya. Ingat poin 3 pada tafkhim Kecuali iya, jika huruf ro sukun sebelumnya huruf sukun tapi selain ya. Karena ya, kalau ro sukun sebelumnya huruf sukun tapi ya, maka dia masuk kepada tarkik. Ya, di poin 3 tadi ada pengecualian untuk yang tafkhim. Jika huruf ro sukun sukun dan sebelumnya sebelumnya sukun sukun tapi selain selain huruf iya. ya. selain Ya, ya. ya sebelumnya adalah fathah yang kita Fathah. contohnya wal asr. Wal asr. Karena kalau shotnya kita ganti ya, maka air jadi tipis ya. Misalnya wal air bukan wal asr. Karena dia tidak boleh ya sukun gitu, tidak boleh huruf ya. Karena kalau dia huruf ya, maka dia masuk kepada Tarkik. kondisi tarkik. Tarkik. Ya, ya. Makanya harus ingat pengecualiannya, karena kalau dia tidak ada pengecualiannya huruf ya, dia bisa masuk tarkik. Tarkik. Ya, di sini jelas jika huruf ro sukun sebelumnya sukun selain huruf ya. Huruf ya. Karena kalau sukunnya ya, dia masuk ke kondisi tarkik. Tarkik. Ya, ya. Ya. Jazakillah Nanti khair. ya, kalau kita nanti ujian hafal ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Insya Tarkik Allah. ya. Ustazah. Ya. Ada ujian Ada Ustazah? ujiannya Ustazah. Kalau Ada kelas ujiannya? khusus afwan. Kalau kelas khusus itu ada ujiannya. Oh, ada ujiannya. Kenapa kelas umum tidak ya? Ana lupa apa. Kalau di kelas itu khusus ada ujiannya, jadi memang harus dihafal ya. Pengen Afan, ikut kelas Ana khusus. lupa. Ini kelas umum ya. Baik, ada lagi untuk dua kondisi itu harus diperhatikan ya supaya tidak keliru di mana kondisi tebal dan di mana kondisi tipis. Tipis. Insya Allah paham Ustazah. Insya Allah Syukron. Ustazah paham. Baik, kalau misalnya sudah paham, kita cukupkan dalam dua kondisi ini dulu, Jadi ro dibaca tafkhim dan ro yang dibaca tarkik. Ya, karena nanti ada kondisi di mana ro itu boleh dibaca tafkhim dan tarkik. Ada beberapa kondisi ya agak lumayan tuh rasanya tidak bisa kita selesaikan malam ini. Jadi malam ini kita cukupkan sampai di dua kondisi tersebut ya. Jadi ro, kondisi tafkhim dan tarkik. Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Pas Ustazah. Cukup Ustazah. Cukup. Ya. Baik ya. Mohon maaf ya apabila selama membersamai masih terdapat banyak kekurangan, kepada Allah Ana mohon ampun ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi